Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan masih introduction untuk mata kuliah reaktor. Kalau kita bicara ini ya, proses industri, secara umum ya, apapun industrinya itu setidaknya ada beberapa stage ya, ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa tahapan-tahapan, ada sekitar 6 tahapan penting ya. Ada penyimpanan bahan baku, kemudian persiapan atau pre-treatment ya. Kadang-kadang bahan baku itu perlu pemanasan dulu, perlu crushing dulu ya, perlu mixing dan seterusnya. Kemudian masuk tahap reaksi, unit reaksi ya. Reaksi kemudian nanti akan menghasilkan produk utama, main produk, dan by product, ada produk samping. Kadang-kadang reaktan yang sisa harus dikembalikan kembali, recycle, kemudian dipisahkan, ada unit separasi ya, mana yang produk utama, mana produk samping, mana limbahnya dipisahkan. Kemudian kita ambil produk utamanya, produknya dimurnikan kembali ya, sampai kemudian pengepakan dan penyimpanan. Jadi teman-teman sekalian, dari sekian ini yang paling pokok adalah di reaksi ini. Di dalam tahapan reaksi ini ada unit namanya reaktor ya. Dan mata kuliah ini fokusnya ada di stage nomor 3 ini. Di sini kita akan belajar bagaimana sih memilih jenis reaktor. Apakah reaktornya bentuk pipa, apakah bentuk tangki, kapan kita harus menggunakan pipa atau tube ya, kapan kita harus menggunakan bentuk tangki ya, apakah flow, apakah batch ya, kemudian bagaimana perancangannya, berapa volumenya, kemudian berapa waktunya, berapa diameternya dan seterusnya. Itu adalah kira-kira cakupan dari mata kuliah ini. Jadi teman-teman sekalian, tahap pertama nanti adalah kita akan dikenalkan dengan reaktor ya. Jadi reaktor itu ada beragam. Jadi kira-kira seperti ini ya. Ada reaktor yang bentuk pipa, kemudian ada yang bentuk tangki. Tangki ini pun ada yang flow, yang alir terus, ada yang batch sistemnya ya. Dan nanti di sini kita akan diasah sense-nya, skill-nya. Kapan kita harus menggunakan reaktor pipa atau tube? Kapan kita menggunakan reaktor seperti ini? Reaksinya apa? Cair-cair atau gas-gas atau cair gas ya. Itu semua akan menentukan ya. Berapa waktu tinggalnya, itu akan menentukan jenis reaktornya ya. Kemudian ini adalah basic reaktor ya, ideal ya. Ideal itu maksudnya ya isotermal, suhunya seragam, konsentrasinya seragam dan seterusnya ya. Terusnya ideal ya. Tapi kemudian dalam tahapan praktek di industri tentu saja menjadi lebih advance ya. Artinya reaktornya tidak sesederhana ini, nanti akan menjadi bentuk-bentuk yang berkembang ya. Nanti ada bentuk menjadi seperti ini pipanya. Ada namanya multi tube reaktor ya. Ada shellnya, di dalam shellnya ini nanti ada tube-tube-nya ya. Ada di dalamnya ini ada katalisnya ya. Ada katalisnya. Kemudian ada proses pemanasannya atau mungkin ada proses pendinginannya. Kalau ini kebetulan ini ada ya, C berarti cooling water ya, berarti ada cooling water ya di sini ya. Berarti cooling water berarti reaksinya ini adalah reaksinya eksotermis ya, eksotermis. Karena reaksi eksotermis maka cenderung naik suhunya sehingga didinginkan, dikasih cooling water ya. Ini sudah industrial scale seperti ini. Nanti juga sama, nanti ketika reaktor tangki seringkali nanti bentuknya bukan hanya satu ya, ada 3 yang disusun seri ya. Atau mungkin 5 atau mungkin hanya 2 ya. Itu nanti ada tahapan-tahapan disebut dengan tahapan optimasi ya. Di sini nanti
Ada reaktor batch mana? Optimasi di sini. Jadi kita akan menentukan. Jadi sekali lagi reaktor ini ada tahapan teknis, ada tahapan nanti kita harus mempertimbangkan keekonomian ya, harganya. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya seperti ini. Jadi kadang-kadang untuk misalnya reaktor tangki seperti ini konversi 90%, tapi satu ukurannya gede. Tapi bisa juga dibuat 2 tangki, ya, ukurannya lebih kecil, konversinya sama 90%. Bisa juga dibuat 3, tetapi ukurannya juga lebih kecil lagi, konversinya juga 90%. Maka kemudian kita harus mempertimbangkan, kalau sama-sama teknisnya 90%, secara ekonomisnya bagaimana? Apa lebih murah satu gede atau 3 kecil-kecil? Nah, dan seterusnya. Itu proses optimasi ya. Jadi itu berbagai jenis reaktor, batch flow, kemudian nanti ada proses namanya optimasi. Ada juga nanti melanjutkan di kinetika reaksi heterogen di reaktor katalitik. Reaktor katalitik seperti tadi ada fixed bed multi-tube, ada pack bed ya. Nanti akan lebih detail di sana. Nanti kemudian ada kondisi-kondisi non adiabatis ya, non isotermal. Maksudnya bagaimana? Jadi ini jadi teman-teman, ini saudara harus sudah familiar ya dengan beberapa istilah ini ya. Ini basic dari reaktor dan kinetika itu reaksi yang sifatnya reversible, irreversible, ini saudara harus sudah sudah familiar ya. Sudah tidak asing dan sudah menguasai. Oh, reversible berarti reaksinya 2 arah. Irreversible berarti reaksinya satu arah. Bagaimana menentukannya? Ya lihat harga kakaknya, konstanta kesetimbangannya. Ini ada kaitannya dengan termodinamika ya tentunya untuk data harga kakaknya ini. Kalau kakaknya kecil, yaitu 0, sekian di bawah 1, ya berarti ini reaksinya adalah reversible. Kalau irreversible, harga kakaknya konstanta kesetimbangannya besar. Kemudian ada reaksi-reaksi sifatnya eksotermis, endotermis ya. Reaksi eksotermis berarti reaksi yang mengeluarkan, yang menghasilkan panas ya. Menghasilkan panas. Delta H-nya adalah negatif. Kalau endotermis ya cenderung jadi butuh panas, jadi delta H-nya adalah positif ya. Jadi apa hubungannya dengan reaktor? Ini sangat erat. Kalau reaksinya eksotermis misalnya, dia mengeluarkan panas, delta H-nya negatif ya, maka suhu reaktor menjadi cenderung naik ya. Suhu reaktor menjadi cenderung naik ya, terus naik ya. Kenapa? Karena eksotermis ya. Berbeda dengan endotermis, ketika reaksi berlangsung di dalam reaktor, maka suhu reaktor cenderung turun ya. Misalnya 200, jadi 180, 120 dan seterusnya. Kalau eksotermik sebaliknya, suhu reaktor cenderung naik 100, 150, 200 dan seterusnya. Nah, kalau kita menghendaki reaktor ini suhunya konstan atau isotermal, maka kita harus bertindak. Ini suhunya naik terus, biar isotermal, biar suhunya konstan, isotermal, maka bagaimana caranya? Ya harus dikasih pendingin, kan begitu ya. Harus dikasih pendingin, cooling water. Contohnya ini ya, seperti ini. Multi-tube ini adalah reaktor yang isotermal dan ada melibatkan pendinginan. Yang melibatkan pendinginan ini disebut dengan reaktor yang adiabatis ya. Non adiabatis ya. Ada transfer panas. Kalau adiabatis tidak ada transfer panas, tidak ada pendinginan, tidak ada pemanasan, itulah adiabatis. Kalau non adiabatis berarti ada proses pemanasan, ada proses pendinginan, sehingga ada transfer panas antara reaktor dengan media pendinginnya.
Jadi kerangka berpikirnya begitu teman-teman ya. Reaksinya apa? Exo atau endo? Oh, exo berarti suhunya cenderung naik. Kalau cenderung bagaimana? Pengennya suhunya bagaimana? Kalau pengennya isotermal harus 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 dikasih pendingin ya. Maka reaktornya adalah non adiabatis ya. Cirinya apa? Biasanya ada saketnya, ada koilnya, pendinginnya. Kalau reaksi endotermis jadi suhunya cenderung turun. Suhunya cenderung turun. Kalau suhunya turun dan kita ingin reaktornya kondisinya suhunya tetap isotermal, ya kita harus kasih pemanas, dikasih steam ya, dikasih steam, biar suhunya naik ya. Nah, berarti reaktornya apa? Reaktornya berarti non adiabatis, ada transfer panas, ada proses pemanasan melalui apa? Melalui jaket maupun melalui oil. Itu ciri khas non adiabatis. Tapi kadang-kadang adiabatis, maksudnya bagian reaksinya eksotermis, suhunya terus naik. Nah, sudah tidak perlu dikasih pendingin ya, naik terus nggak apa-apa, paling tinggi naiknya 150, toh katalisnya masih bisa, tidak ada deaktivasi, konversinya masih tercapai, yaitu tidak perlu pendingin. Jadi reaktornya adiabatis, dan ini lebih murah karena tidak ada biaya air maupun steamnya, tidak ada biaya airnya, maka tidak ada saketnya, desainnya juga tidak ada koilnya begitu. Atau reaktornya misalnya endotermis ya, reaksinya endotermis, suhunya cenderung turun, perlu steam nggak usah, toh turunnya paling banter 80, reaktornya juga konversinya masih tercapai, katalis aman, tidak perlu steam, berarti reaktornya adalah adiabatis. Tidak ada pendingin, tidak ada pemanasan, tidak ada sakit koilnya. Jadi itulah teman-teman, kira-kira nanti ini adalah basic knowledge saudara di mata kuliah reaktor, reversible, irreversible, exo, endo. Kerangka berpikirnya seperti tadi itu, sehingga saudara akan bisa memilih reaktor dengan cermat ya, dengan baik ya. Nanti akan terkait dengan perhitungan rasa energinya, nanti ada rasa energinya ya. Kemudian kebutuhan airnya, kebutuhan pemanasnya ya. Dan sebelum kita akhiri, nanti ada untuk memperkaya perkembangan reaktor ya di industri, nanti ada satu paper yang akan saya share. Silakan dibuat resume ataupun review nanti sebagai tugasan, tapi ya tidak minggu depan ya, mungkin setelah pertemuan pertama ya, atau 2 minggu selepas ini ya. Silahkan dicermati, ini saya share untuk saudara, bukan apa-apa, untuk membantu saudara ketika nanti saudara mengerjakan final project TPP. Tinggal membuka catatannya, reaksinya apa sih reaksi saya, gas cair misalnya, atau cair-cair atau gas-gas, reaktor yang sesuai ini nanti ada di sini di paper ini ya. Jadi nanti silahkan dipersiapkan, dibaca dulu ya. Nanti ada tugasan nanti berikutnya, saudara kita akan minta untuk melihat final project, jadi laporan tugas akhir kakak angkatan ya. Tujuannya adalah biar saudara punya pengalaman, merancang itu begini, langkah-langkahnya begini. Sementara saudara juga sedang mengambil mata kuliah reaktor, jadi nyambung ya. Untuk sementara fokus ke assignment 1 dulu jurnal ini, nanti yang 2 ini nanti ketika mungkin setelah UTS ya, ketika saudara sudah belajar tentang neraca energinya sampai di sana ya. Baiklah teman-teman, saya kira itu dulu untuk sekedar introduction, dan siap-siap untuk membaca jurnalnya nanti. Cukup nanti ditulis dalam saja PowerPoint ya, atau resamnya. Nanti akan detailnya akan saya upload di psikologi insyaallah ya. Itulah kira-kira gambaran mata kuliah reaktor teman-teman sekalian. Saya kira cukup untuk introduction hari ini. Jika ada yang belum clear, perlu penjelasan, silahkan nanti disampaikan di psikologi ataupun di grup. Okay, thank you for your time, your attending this lecture. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, mudah-mudahan pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas
tes lebih normal ya. Let's close. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf jika ada yang kurang sempurna, dikurang sana sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.